Adil Katalino Bacuramin Kasaruga Basengat Kajobata arus betungkat ke adat basa bepegai pengatur perkara. Hari ini akhir-akhir ini juga saya sangat dan kami masyarakat kecil sangat tersentil oleh berbagai macam gejolak-gejolak yang ada di belahan Nusantara ini, di belahan Indonesia ini. Terutama demo-demo yang terus dilakukan, yang kemarin juga barusan selesai dilakukan, padahal itu sudah ditanggapi oleh pemerintahan Jokowi untuk pemilu ditunda tidak ada. Presiden 3 periode juga sudah dijawab oleh Presiden Indonesia. Bahkan hal-hal yang lain sampai hari ini pergerakan-pergerakan itu sudah tersusun dan sudah mengarah kepada ingin melengsarkan pemerintah yang resmi. Nah, kami dari masyarakat, saya Andreas sebagai Panglima ASAP sangat tidak setuju dengan hal-hal yang dilakukan mereka. Sepertinya mereka paling benar, paling bisa mengatur negara ini. Wawasan tinggi menilai bahwa negara ini, Indonesia ini sudah maju di bawah pemerintahan Jokowi. Sementara di tanah air sendiri banyak sekali orang-orang yang mengutuk Jokowi. Ada apa gitu loh. Nah, saya minta media-media, baik media elektronik maupun media cetak, stop dan berhenti mengundang orang-orang seperti Rocky Gerung dan CS-nya. Karena mereka itu dipertontonkan se-Indonesia ini mengutuk, menyebut pemimpin negara yang tidak pantas oleh mereka. Dan media jangan undang orang-orang pembicara-pembicara seperti itu, rusak negara ini. Kemudian berikutnya kami minta kepada pemerintah negara Indonesia harus bertindak tegas terhadap gerakan-gerakan yang ingin melengsarkan Pancasila, ingin melengsarkan Undang-Undang Dasar 45, ingin melengsarkan NKRI ini, ingin melengsarkan Bhinneka Tunggal Ika, yaitu khilafah. Nah, kemarin, ini video mereka negeri muslim lainnya, video mereka, mahasiswa dan seluruhnya ada yang mengatakan sikap mereka mendukung khilafah, ada. Kemudian mereka mau bertemu dengan Menteri Pak Mahfud MD. Nah, ini jelas khilafah ini ada. Mahfud menantang siapa yang bisa menjelaskan khilafah itu sistem baku, maka akan ikut memperjuangkannya, bahkan begitu. Insya Allah nanti kalau saya bertemu saya akan menjelaskan mana sistem-sistem dari khilafah. Ya ada, tapi negara jangan kalah, jangan takut dan tetap tangkap mereka, proses. Bila perlu mereka usir dari negara Indonesia ini, sebab negara Indonesia sudah sah dan tidak dapat diganggu gugat lagi, sudah berdiri di 4 pilar: Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Undang-Undang Dasar 45 dan NKRI sudah harga mati. Siapapun ingin berganti itu, itulah komunis yang sebenarnya. Mereka berteriak-teriak komunis karena mereka sendirilah komunis, ingin menghancurkan negara ini. Yang berikutnya kami minta pemerintah harus tegas. Terjadi di aksi damai pada tanggal 25 besok ini, 25 April ini 2022. Aksi damainya ini bukan damai, bohong. Tolak keberadaan dan perizinan pembangunan gereja di Cilegon. Jadwal aksi hari Senin tanggal 25 April 2022, waktu jam 13, tempat gedung DPRD di Pemkop Kota Cilegon. Dia perkirakan yang hadir 2.000 sampai 10.000. Hai Indonesia, hai pemerintah, kami minta tegas untuk menindaklanjuti. Mereka selalu mengatasnamakan agama, menolak orang lain, menolak agama lain, menolak tempat ibadah lain. Kami selama ini diam. Ini sudah jelas sudah merusak persatuan. Dan mana Pancasila yang kelima, mana Pancasila ketiga, persatuan Indonesia, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Tidak ada keadilannya. Kami di sini mayoritas Nasrani, mayoritas Kristen di pedalaman Kalimantan Barat, Kabupaten Sintang ini tidak pernah usik dengan tempat ibadah umat Muslim, tidak. Karena kami tahu setiap orang yang sudah punya agama harus ada tempat ibadah. Jadi saya berharap kepada pemerintah dan kepada penegak hukum harus tegas. Mereka yang mengatasnamakan agama ini tidak bisa ditolerir lagi.
Ini akibat pemerintah tidak tegas, maka semakin menjalar, semakin menjamur penolakan-penolakan terhadap agama lain di belahan bumi Indonesia ini. Saya minta sekali lagi kepada negara harus tindak tegas. Kami sangat prihatin dengan vonis MK Muhammad KC yang sampai 10 tahun itu sangat mencederai. Sementara Yahya Waloni kalian vonis hanya 3 bulan. Di mana letak keadilan? Kami ini tidak bodoh. Tidak bodoh. Negara harus hadir dan negara harus bertindak akan hal-hal yang seperti itu supaya negara ini menjadi aman, nyaman dan maju, berkembang dan dapat bersaing, daya saing dengan negara-negara lainnya. Jangan sampai kita mabuk agama, membuat kita benci kepada orang yang beda agama. Itu tidak boleh di negara ini. Kami minta sekali lagi dari ujung yang paling terpencil ini, di negeri perbatasan ini, kami minta kepada negara, mari bersikap adil dengan kami, dengan pemerintah, tindak tegas siapapun yang coba mengganti 4 pilar bangsa ini. Sekali lagi, kami tidak terima tempat yang lain. Kami tidak terima kalau negara tinggal diam atas kejadian-kejadian yang terjadi di Indonesia ini. Banyak sekali yang harus kita kerjakan bersama. Kita bersatu, Indonesia akan maju. Merdeka!